Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memberikan sedikit keterangan tentang pemilu calon ketua BEM dengan sistem e-voting di FKIP Unifa Medan. Jadi di tutorial ini kita akan memberikan tahapan dalam pemilu. Ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan dalam pemilu ini, terutama dengan sistem e-voting. Yang pertama itu registrasi ulang, di mana peserta akan mendaftar ulang menggunakan QR code, lalu akan dilanjutkan juga dengan tahapan pemilihan langsung. Ini adalah tahapan inti di mana para peserta akan memilih, lalu tahapan validasi data di mana para PDOM memvalidasi data, dan tahapan akhir di mana di sini akan menjadi penentuan siapa yang benar-benar menjadi ketua BEM FKIP Unifa Medan. Pada pelaksanaannya, tadi registrasi ulang itu akan dilakukan sebelum pukul 2. Kemudian juga masing-masing pemilih itu menggunakan handphonenya yang terkoneksi dengan internet untuk melakukan pemilihan. Nah, pada tahapan pertama, para peserta pemilih BEM FKIP Unifa Medan itu akan diminta untuk mengisi Google Form berupa data-data yang nanti akan disinkronisasikan dengan form pemilihan. Nah, nanti mereka akan diberikan Google Form lewat QR Code yang disediakan panitia, lalu akan mengisi beberapa data kunci yang akan menjadi patokan para panitia dalam memvalidasi antara data pemilu. Ini berikut kita berikan contoh. Kita akan disuruh mengisi email, mohon isi email yang sama nanti dengan data pemilih, dengan form pemilihan, kemudian juga nama kita. Kemudian yang paling penting itu selain email dan nama, juga bisa kita isi dengan NPM kita. Nah, di pengisian NPM ini salah satu kunci ya, karena NPM kita inilah yang menjadi salah satu kunci validasi data bagi mahasiswa pemilih di pemilihan umum calon BEM FKIP Unifa Medan. Nah, setelah data-data itu selesai, kita bisa langsung submit dan menuju tempat yang disediakan oleh panitia untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, kalau data sudah selesai, dia akan muncul bacaan seperti your response has been recorded. Kurang lebih seperti itu untuk petunjuk yang formulir daftar ulang. Nah, ini merupakan bagian penting dari pemilu kita, yaitu mengisi form pemilihan umum BEM FKIP Unifa Medan. Nah, di bagian sini kita akan dimintakan email. Pastikan email yang kalian tulis di sini itu sama ya dengan email yang ada di pendaftaran. Kemudian masukkan program studi kita, datanya. Kemudian isi NPM. Ini adalah kunci dari pemilihan ya. Jadi kita akan menyesuaikan NPM dengan format atau data yang ada. Jadi kalau kalian salah menulis NPM atau tidak sesuai dengan format NPM yang ada di FKIP, itu maka suara dianggap batal. Jadi emailnya tidak sesuai dan suara tidak sesuai, kita nggak batal. Contohnya, kita akan buat NPM itu dengan asal-asal ya. Misalnya ini NPM yang asal-asal. Maka dia akan muncul pesan seperti ini. Ya, NPM Anda salah. Mohon masukkan NPM yang benar, seperti itu. Jadi sesuaikan. Misalnya NPM-nya itu ya, ini sesuai. Nanti akan muncul pilih salah satu calon pasangan yang akan dipilih. Nah, kalian bisa pilih calon BEM 1 atau calon BEM 2. Dalam hal ini misalnya sebagai contoh kita akan pilih calon BEM 2. Ini hanya contoh saja ya, bukan suara yang asli. Kalian bisa tekan tombol submit di sini. Nah, kembali lagi, jika respon sudah recorded, maka suara kalian sudah diterima oleh panitia. Nah, sebagai informasi, saat pemilihan juga nanti
pada saat kita mengisi form pemilihan, itu kita juga akan menampilkan live data atau live voting, statistiknya di layar. Jadi kita bisa lihat secara live statistik yang sudah milih, data yang masuk, kemudian kedua belah calon itu bisa lihat berapa statistik datanya secara real time, baik di handphone ataupun di layar. Kemudian ada beberapa catatan kalau data itu tidak kita anggap sah, data pemilih atau pemilih yang memberikan pilihan itu tidak kita anggap sah apabila pertama NPM salah atau NPM tidak terdaftar di FKIP. Yang kedua, tidak melakukan daftar ulang. Jadi misalnya dia tidak melakukan daftar ulang, tiba-tiba ikut memilih, kita lihat di data daftar ulang tidak ada, maka juga tidak kita anggap sah. Kemudian juga tidak matching antara email dengan NPM. Misalnya waktu daftar ulang itu mengisi NPM A dan email A. Tiba-tiba sewaktu form pemilihan dilakukan, emailnya B, NPM-nya tetap A. Itu tidak matching, juga suara tidak sah kita anggap. Jadi semuanya harus matching antara NPM dan email, antara form pemilihan dengan form registrasi ulang. Mungkin itu saja informasinya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi tim P2UM FKIP Unifa Medan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.